Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya, senang bisa kembali lagi di dalam program Sela kita sore hari ini dan kita sangat yakin, kita sangat percaya di keadaan yang sepertinya sulit hari-hari ini, tapi kita tetap berpegang pada firman Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Mari kita berdoa sebelum nanti kita akan menyembah Tuhan dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan sampai saat ini Tuhan, kami percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Kami masih diberikan kehidupan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biar kami melewati waktu-waktu ini bersama dengan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan menyembah Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan. Kau menyatakan isi hatimu bagi setiap kami. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Our Father who ever lasts, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again, and I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in life.
Alkitab adalah firman Allah yang merupakan buku pedoman atau buku manual kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara semuanya, sudah seharusnya kita menggunakannya. Karena begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan yang sanggup menuntun kehidupan kita. Bahkan bukan saja sanggup menuntun kehidupan kita, tetapi bisa mengubah kehidupan kita dari waktu ke waktu. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 yang mencatat beberapa kegunaan atau manfaat daripada firman Tuhan dari kehidupan untuk kehidupan kita hari ke hari. Ya, latar belakang penulisan firman Tuhan ini atau firman Tuhan dari 2 Timotius ini sebenarnya ditujukan kepada Timotius yang adalah muridnya yang masih sangat muda pada waktu itu. Untuk mengingatkan dia tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Paulus menasihatkan bahwa pada hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu mengasihi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah tersebut. Bahkan mereka menentang kebenaran. Itu kenapa Paulus berbicara kepada Timotius lewat firman Tuhan ini, dikatakan di ayat yang ke-15, 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Nah, kita akan belajar setidaknya ada 7 kegunaan daripada firman Tuhan yang kita bisa terapkan Bapak Ibu Saudara semuanya dari kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Yang pertama, firman Tuhan itu memberikan kita hikmat. Ayat 15 berkata seperti itu. "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci." Jadi Timotius dari kecil sudah diajarkan firman Tuhan. Dan dikatakan yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi firman Tuhan itu memberikan kita hikmat. Firman Tuhan memberikan kita pengertian. Bahkan di Mazmur 119 ayat 98, ayat 98 dan 99 berkata, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan." Bahkan Daud sendiri berkata bahwa firman Tuhan membuat aku lebih bijaksana. Jadi pada waktu kita belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memberikan kita hikmat, memberikan kita pengertian. Bahkan kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan, keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil dari hari ke hari. Waktu ke waktu, pada waktu kita bahkan di masa pandemi seperti ini, firman Tuhan akan memberikan hikmat bagi setiap kita. Yang kedua, firman Tuhan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang menuntun engkau. Jadi Paulus mengatakan bahwa hanya firman Tuhan yang menuntun engkau kepada pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Pada waktu orang mendengar firman Tuhan, orang mendengar tentang Kristus, maka disitulah muncul iman. Dan oleh karena iman itulah orang diselamatkan. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Jadi kegunaan daripada firman Tuhan adalah supaya kita dibukakan tentang keselamatan yang hanya datangnya daripada Kristus. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Bahkan firman Tuhan katakan seperti itu. Hanya melalui iman kepada Kristus. Hanya melalui pengenalan akan Kristus kita diselamatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengajar. Ayat 16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang dinyatakan Allah memang bermanfaat untuk mengajar.
Kita percaya bahwa setiap ajaran daripada Tuhan itu akan mendidik kita, membawa kita untuk kita semakin mengenal Dia. Bahkan lebih daripada itu, kita akan mengenal jalan-jalannya. Kita akan mengenal apa yang menjadi keinginan hatinya. Sehingga setiap tindakan, setiap perilaku kita akan sesuai dengan apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Mengajar kita. Di Amsal dikatakan ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Amsal 13 ayat 14 berkata seperti itu. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang jahat. Kita terhindar dari perkara-perkara yang buruk sekalipun. Firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan memberikan kita arahan. Selanjutnya yang keempat, menyatakan kesalahan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Atau memberikan teguran bagi setiap kita. Sering kita melakukan begitu banyak kesalahan, sering kita melakukan begitu banyak blunder dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur ada firman Tuhan yang terus memberikan teguran bagi kita. Memberikan arahan bagi kehidupan kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Supaya kita tidak menyimpang. Supaya kita tidak keluar dari apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Di Amsal 25 ayat 12 juga berkata, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Sewaktu Tuhan memberikan teguran lewat firman Tuhan. Pada waktu kita membaca firman dan itu mengena di dalam hati kita. Itu berarti Tuhan membawa kita untuk kita kembali. Untuk kita balik kepada apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak kompromi, kita tidak menganggap remeh firman Tuhan. Tetapi kita mengangkat firman Tuhan menjadi bagian penuh dalam kehidupan kita. Jadi menyatakan kesalahan, memberikan arah yang jelas kepada kehidupan kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, memperbaiki kelakuan. Dilanjutkan, dikatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. For correction. Kita percaya bahwa begitu banyak koreksi dalam kehidupan kita. Kembali saya katakan tadi bahwa kita bisa saja melakukan blunder dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita mengizinkan Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Itu menyelamatkan kita. Itu memberikan kita kekuatan kembali. Untuk kita bisa kembali kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Bahkan di Ibrani 12 ayat 5 berkata seperti ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Kita percaya bahwa setiap nasihat, setiap teguran daripada Tuhan. Sebenarnya membawa kita kepada jalan-jalannya. Membawa kita kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Kita sering saja, bisa saja kita sering lalai atau bisa saja kita even jatuh. Ya, tetapi firman Tuhan katakan pada waktu kita bangkit kembali, pada waktu Tuhan menegur kita, kita bangkit kembali. Sehingga kehidupan kita dari waktu ke waktu semakin diubahkan. Memperbaiki kelakuan. Banyak orang percaya mengatakan yang penting saya sudah diselamatkan. Yang penting saya sudah percaya pada Kristus, saya diselamatkan. Benar, kita diselamatkan karena iman. Tapi kita percaya juga pada waktu kita mempercayai Tuhan. Pada waktu kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Maka perilaku kita, kehidupan kita pun akan terus diperbaiki oleh Tuhan. Bagian-bagian yang tidak benar dari kehidupan kita pun akan terus Tuhan perbaiki. Sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sudah mendengar beberapa minggu ini tentang bagaimana kita tinggal dalam firman Tuhan. Kita percaya pada waktu kita tinggal dalam firman Tuhan, pada waktu ranting itu tertanam pada pokok anggur itu, maka ranting itu akan berbuah. Artinya pada waktu kita tinggal dalam firman Tuhan, seharusnya kehidupan kita itu akan menghasilkan buah. Buah-buah yang manis. Buah-buah di mana orang akan merasakan di mana kehidupan Kristus yang lahir dari kehidupan kita. Ada kelakuan yang diubahkan, ada tingkah laku yang diubahkan. Ada hal-hal
yang benar-benar mencerminkan Kristus. Sehingga orang diberkati melalui kehidupan kita. Dan yang keenam, dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan firman Tuhan yang diilhamkan Allah itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Pada waktu kita keluar dari jalurnya Tuhan, Tuhan akan terus membawa kita. Roh Kudus tidak pernah menuduh kita, tapi Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada kebenaran. Melalui firman Tuhan, melalui kebenaran yang kita baca, kita renungkan. Pada waktu kita menyimpang, Tuhan nyatakan dan kita dibawa kembali. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi firman Tuhan akan terus membawa kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Supaya apa? Kita tidak tersesat. Supaya kita tidak keluar dari jalur-jalurnya Tuhan. Dan yang terakhir, memperlengkapi untuk perbuatan baik. Ayat yang 17, 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, ujung-ujung daripada apa yang kita pelajari tentang firman Tuhan adalah perbuatan baik yang keluar bukan untuk kita diselamatkan, bukan untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal, tetapi buah daripada kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Buah daripada kita mendapatkan keselamatan oleh karena iman. Ada perbuatan baik yang keluar dari kehidupan kita. Hasil dari firman Allah yang menjadi bagian penuh dalam kehidupan kita adalah buah yang keluar dari kehidupan kita. Buah-buah perbuatan baik. Seberapa kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Biar melalui kehidupan kita orang bisa merasakan Tuhan. Melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Bahkan kita perlu bersyukur di waktu-waktu ini. Sepertinya waktu-waktu yang sulit. Tapi kita bersyukur bahwa ini adalah kesempatan bagi kita sebagai orang percaya untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga kita bisa memberi, kita bisa bahkan care, kita bisa peduli terhadap sekeliling kita. Karena apa? Karena firman Tuhan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur firman Tuhan memberikan kita hikmat. Firman Tuhan menuntun kita supaya kita mengerti bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan bahkan menyatakan kesalahan, memberikan teguran bagi kita. Firman Tuhan bahkan memperbaiki setiap kelakuan, setiap tindakan-tindakan kita yang menyimpang. Tuhan bisa mengubahnya. Bahkan kita juga percaya bahwa firman Tuhan akan terus mendidik kita. Supaya kita tetap berada di dalam kebenaran. Supaya kita tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan kita juga percaya firman Tuhan akan terus memperlengkapi kita. Untuk perbuatan baik. Sehingga orang bisa melihat bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita. Dan kembali firman Tuhan katakan, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa dipermuliakan pada waktu kita berbuah. Kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mengambil firman Tuhan ini. Kita menyimpannya dalam hati kita. Kita merenungkannya dan kita mulai melakukannya dari waktu ke waktu. Dan kita percaya setiap manfaat daripada firman Tuhan ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mengajar kami untuk kami melihat Tuhan bahwa firman Tuhan adalah jaminan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berguna bagi seluruh kehidupan kita. Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Firman-Mu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Kami akan berjalan di dalam hikmat Tuhan. Kami akan terus Tuhan mendapatkan ajaran-ajaran, teguran-teguran. Kami bahkan mendapatkan nasihat-nasihat dari waktu ke waktu. Kami tidak keluar dari kebenaran. Kami tetap berada di dalam kebenaran itu. Bahkan dari kehidupan kami Tuhan akan lahir perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan bagi kami saja, tapi bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah menolak kami. Bahkan kalaupun kami
jatuh sekalipun Tuhan. Firman-Mu katakan Kau mengangkat kami. Kau membawa kami kembali kepada kebenaran itu. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu. Firman-Mu Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Apapun keadaan mereka hari-hari ini. Kau yang menjagai, Kau yang melindungi mereka. Kami berdoa ada kesembuhan untuk yang sakit. Ada pemulihan Tuhan untuk yang sakit Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.